Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengemukakan rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau yang lebih sering disebut dengan ERP atau Electronic Road Pricing. Konsepnya, kendaraan yang melintas di jalan yang diterapkan ERP maka harus bayar. Gunanya apa? Ini katanya untuk mengurangi kepadatan kendaraan dan juga memaksa orang untuk naik transportasi umum. Kalau sistem ganjil genap yang kena adalah mobil, nah di sistem ERP ini, mau itu mobil atau motor, semuanya harus bayar. Jadi perkiraan harganya adalah Rp5.000 sampai Rp19.000. Kita bisa lihat datanya di sebelah kiri saya, pemirsa, di atas. Jadi sekali lagi, rencananya Rp5.000 sampai Rp19.000. Katanya sistem ini sekaligus mengurangi jumlah pengemudi motor di ibu kota. Menurut Polda Metro Jaya, angka kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta ini paling banyak adalah sepeda motor. Nah, selain kecelakaan, menurut data dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, motor ini adalah penyumbang 44,5% polusi udara, sedangkan mobil adalah 14,2%. Jadi kalau berlaku nanti, ERP ini akan diterapkan setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi pilihannya pemirsa, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan bayar tarif atau cari jalur lain. Oke, itu cuma dua pilihannya ya. Baik, kita selanjutnya dalam draft rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik dijelaskan kebijakan ini merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan, dan waktu tertentu. Nah, merujuk dari draft ini, ERP akan dilaksanakan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria. Setidaknya ada 4 nih pemirsa yang Anda saksikan sekarang. Pertama adalah sebuah kawasan atau ruas jalan bisa menerapkan ERP. Pertama, harus ada tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak atau jam sibuk. Nah, poin kedua adalah memiliki 2 jalur jalan, setiap jalur memiliki paling sedikit 2 lajur. Kita lanjutkan ya. Nah, ketiga syaratnya kalau nanti akan dilaksanakan ERP adalah hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km per jam pada jam puncak. Dan poin keempat adalah syaratnya tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seharusnya nih pemirsa, kalau kita melihat pada poin keempat yang barusan ini ya, ini berarti kalau jalannya belum memiliki transportasi yang bagus, ini belum bisa diterapkan si ERP tadi, begitu. Kita lanjutkan. Oke, tadi saya sempat singgung sedikit bahwa ERP ini akan diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta. Ada baiknya Anda sudah mulai cari tahu mana saja jalan yang akan masuk penerapan ERP ini. Nah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan, salah satu yang terkena ERP adalah sepeda motor. Ojek online pun ini juga kena pemirsa, karena ojek daring ini tidak punya plat kuning. Yang bebas terkena ERP adalah kendaraan berplat kuning atau kendaraan angkutan umum. Pengecualiannya juga ada sebenarnya. Ini diberikan kepada sepeda listrik serta kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan juga TNI Polri selain berplat hitam. Lalu untuk kendaraan dari diplomatik negara asing ini juga pengecualian, ambulans juga boleh dan juga mobil jenazah serta pemadam kebakaran ini juga masuk dalam pengecualian. Kita lanjutkan. Oke, sekarang bagaimana tanggapan soal rencana Pemprov DKI Jakarta ini? Dari ide memang bagus. Apalagi beberapa negara seperti Singapura misalnya pemirsa ini juga sudah memakai sistem ini. Tapi di Singapura juga memiliki sistem transportasi yang sudah mumpuni sehingga dipaksa pakai ERP pun warganya fine-fine saja begitu ya. Nah, ini bukan berarti Jakarta belum mumpuni transportasinya, tapi transportasi di Jakarta masih mengarah ke mumpuni. Tapi ini belum merata begitulah ya. Jadi kita sebenarnya juga mengarah ke mumpuni, tapi ya sekali lagi masih belum merata. Jadi jangan sampai nanti sistem ini hanya mengulang ganjil genap yang hanya memindahkan kemacetan ke area lain. Jadi orang akan memilih menghindari ganjil genap dan ERP ke jalan lain, dan ini sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, kami kemarin sempat mengadakan polling pemirsa di akun media sosial Metro TV untuk melihat respon warganet. Boleh kita tampilkan responnya? Oke, ini dia. Di akun Twitter kami coba tanyakan sudah tepatkah sistem ERP diberlakukan di Jakarta, dan seperti yang Anda saksikan 32% menganggap sudah tepat. 68% bilang belum tepat. Nah, Anda masuk yang mana nih pemirsa? Sedangkan di sebelah kanan layar Anda, ini adalah di akun Instagram yang merasa ERP sudah tepat sebanyak 48%,
Dan yang menjawab belum tepat atau belum waktunya ERP diterapkan sebanyak 52%. Jadi sebenarnya masih banyak yang menganggap bahwa ini belum tepat, begitu ya. Baik, rencana penerapan ERP di Jakarta ini, pemirsa, juga ditanggapi oleh fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kita tampilkan. Oke, ini tanggapannya pemirsa, bahwa menurut Ketua Fraksi PKS misalnya, waktunya tidak tepat karena perekonomian masyarakat yang belum pulih dan adanya ancaman perekonomian atau ancaman krisis. Kalau dari PAN misalnya, kalau niatnya untuk mengurangi kemacetan dan beralih ke transportasi umum, dia pikir baik. Tapi ada beberapa catatan. Pertama adalah transportasi kita ini sudah siap atau belum. Kedua, tarifnya. Begitu. Boleh kita geser sedikit? Tadi sudah ada fraksi PKS, PAN, kemudian juga Gerindra. Bilangnya adalah bukannya gratis malah selalu bayar, begitu ya. Dari Nasdem juga kan jalan itu dibangun pakai pajak masyarakat. Masa kalau lewat situ harus bayar? Begitu tanggapannya pemirsa. Jadi sebenarnya sistem ERP ini bagus jika diterapkan kalau ada alternatif transportasi yang baik juga untuk bisa menjangkau seluruh wilayah. Kalau sistem transportasinya masih terkendala jalur yang belum bersih dari kendaraan lain, kemudian juga armada terbatas, atau misalnya jalur pejalan kaki yang tidak nyaman, ya tentu konsep ERP ini bagai mengayal kucing hanyut. Sekian Metropedia.